Kerajaan Bejalo adalah sebuah kerajaan yang berdiri pada abad ke-15 antara tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Kediri bercorak induk. Pusat kerajaan berada di tepi Sungai Berantas yang dahulu menjadi akses pelayaran. Munculnya Kerajaan Kediri adalah adanya pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Erlangga pada abad ke-11. Raja Erlangga adalah pendiri sekaligus raja terakhir dari Kerajaan Kahuripan yang pernah berdiri di Jawa Timur pada abad ke-11. Raja Erlangga membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Hal ini dilakukan karena Erlangga memiliki dua putra, yaitu Sri Samariwijaya dan Mapanji Garasakan. Untuk menghindari perpecahan di antara dua putranya, Erlangga memberikan Kediri atau Kerajaan Panjalu pada Samariwijaya dan Jenggala Kerajaan Kahuripan kepada Mapanji. Kedua kerajaan ini dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Setelah terjadi perpecahan tersebut, Sri Samarawijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Dahanapura atau disebut sebagai Kediri dan mendirikan Kerajaan Kediri pada tahun 1045 Masehi. Sejak berdiri, terdapat sejumlah raja yang memimpin Kerajaan Kediri ini. Yang pertama, raja pertama yaitu Kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya. Itu pada tahun 1042 sampai 1051. Raja kedua Sri Jitendaka itu pada tahun 1051 sampai 1112. Raja ketiga adalah Raja Sri Bameswara pada tahun 1212 sampai 1135. Raja keempat adalah Raja Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1159. Raja kelima adalah Raja Sri Sarweswara pada tahun 1159 sampai 1169. Raja keenam adalah Raja Sri Aryeswara pada tahun 1169 sampai 1180. Raja ketujuh adalah Raja Sri Gandra pada tahun 1180 sampai 1182. Raja ke-8 adalah Raja Kamiswara pada tahun 1182 sampai 1194 dan Raja ke-9 adalah Raja Kertajaya pada tahun 1194 sampai 1222. Berikut adalah beberapa sumber kerajaan Kediri yang dianggap memiliki nilai kebenaran tinggi tentang adanya kerajaan Kediri. Yang pertama, berita Tiongkok. Keberadaan kerajaan Kediri tertulis dalam kronik Tiongkok bernama Chufanji, karangan Chu Jukwa. Yang kedua, prasasti kerajaan Kediri diantaranya Prasasti Sira Keting, Prasasti Tulungagung, dan Kertosono, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, dan Prasasti Kamulang. Kerajaan Kediri atau disebut sebagai Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu Waisnawa. Hal ini terlihat dari Raja Airlangga yang merupakan penganut Hindu aliran Waisnawa yang taat berdasarkan prasasti puncangan. Aktivitas perekonomian yang menjadi tulang punggung Kerajaan Kediri adalah sistem pertanian dan sistem perdagangan. Barang-barang yang diperdagangkan diantaranya hasil pertanian, terutama beras, kemudian emas, perak, kayu cendana, pinang, daging, dan gerabah. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki hasil pertanian di sekitar Sungai Berantas yang subur dan menghasilkan banyak padi. Pada dasarnya, sistem pemerintahan Kerajaan Kediri adalah sistem monarki dengan penguasa tertinggi berada di tangan raja. Di dalam kerajaan terdapat ratusan pegawai yang turut bekerja pada bagian pencatatan serta mengurus penghasilan. Kerajaan dikerjakan oleh 300 pejabat. Di sisi lain, terdapat lebih dari 100 orang pegawai rendahan yang bertugas di bagian pembendaharaan kerajaan, mengurus benteng, dan lain-lain, hingga gedung persediaan makanan. Kerajaan Kediri juga telah menerapkan sistem demokrasi. Ini tentu memberikan kesempatan kepada rakyat kerajaan untuk menyuarakan pendapat maupun mengajukan permohonan kepada raja. Akar keruntuhan Kerajaan Kediri berawal dari konflik antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana. Konflik tersebut dipicu oleh ambisi Raja Kertajaya yang ingin disembah oleh para Brahmana Hindu dan Buddha di Kerajaan Kediri. Akan tetapi ambisi tersebut menuai penolakan dari para Brahmana. Pada perkembangannya, penolakan dari kaum Brahmana menjadi penyebab Raja Kertajaya marah dan akhirnya melakukan berbagai tindakan buruk terhadap kaum Brahmana.
Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan ke Narok. Setelah tiba di Tumapel, kaum Brahmana membuat aliansi dengan Kenarok untuk melakukan perlawanan terhadap Raja Kertajaya. Merasa geram dengan hal tersebut, pertempuran kedua kubu pun tak lagi bisa dibendung. Puncak pertempuran Kenarok dan Kertajaya terjadi pada tahun 1221 sampai dengan tahun 1222 di tempat yang disebut Genter atau juga disebut Gantar di Kediri Timur. Selama pertempuran, Kenarok berhasil mengalahkan Kertajaya yang menyebabkan kekalahan bagi kerajaan Kediri. Pertempuran yang terjadi di Gantar ini menandai berakhirnya kerajaan Kediri.